Busan, sebuah kota yang dijanjikan sebagai tempat aman terakhir dari sebuah wabah yang mematikan. Namun bagi para penumpang sebuah kereta cepat yang berangkat dari Seoul, perjalanan menuju harapan itu akan menjadi ujian terberat dalam hidup mereka. Inilah kisah yang bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang arti keluarga, pengorbanan, dan kemanusiaan. Kisah dimulai dengan Seok-woo, seorang manajer investasi yang workaholic. Ia adalah seorang ayah tunggal yang terlalu sibuk mengejar uang, hingga hubungannya dengan putrinya, Su-an, terasa dingin. Su-an, yang kesepian, hanya ingin satu hal di hari ulang tahunnya, bertemu ibunya di Busan. Meski enggan, Seok-woo akhirnya memutuskan untuk mengantar putrinya. Di stasiun, suasana terasa aneh. Ada sedikit ketegangan di antara para penumpang. Tepat saat kereta bersiap berangkat, seorang wanita yang terinfeksi dan terluka parah berhasil naik ke dalam salah satu gerbong. Tak ada yang menyadari kehadirannya. Tak lama setelah kereta berjalan dan meninggalkan stasiun, wabah pun menyebar dengan cepat dan brutal. Kekacauan terjadi di dalam gerbong. Seok-woo dan Su-an berhasil berlindung, tetapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana manusia-manusia lain berubah menjadi monster ganas. Di dalam gerbong yang masih aman, mereka bertemu dengan para penyintas lainnya. Ada Sang-hwa, seorang pria kekar berhati emas yang berjuang mati-matian melindungi istrinya yang sedang hamil, Seong-gyeong. Ada juga seorang pebisnis egois bernama Yong-suk yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Seok-woo, yang awalnya juga egois, hanya fokus pada keselamatan dirinya dan Su-an. Di tengah perjalanan yang panjang dan mengerikan ini, para penyintas terpaksa harus melewati gerbong demi gerbong yang sudah dipenuhi zombie. Disinilah, Seok-woo mulai menyadari satu hal. Ia melihat bagaimana Sang-hwa selalu berkorban demi orang lain, mempertaruhkan nyawanya untuk membuka jalan. Seok-woo, yang awalnya tidak peduli, perlahan-lahan mulai belajar arti pengorbanan dan kemanusiaan dari Sang-hwa. Namun, tidak semua orang ingin bekerja sama. Yong-suk, sang pebisnis, berulang kali mengkhianati dan mengorbankan orang lain demi keselamatannya. Konflik batin ini membuat Seok-woo menyadari bahwa monster paling berbahaya di dalam kereta bukanlah zombie, melainkan sifat egois dari manusia itu sendiri. Kereta akhirnya tiba di Busan. Mereka berhasil sampai, tetapi harapan itu tidak sepenuhnya nyata. Kota itu tidak sepenuhnya aman, dan para penyintas masih harus menghadapi para zombie dan tentara yang menjaga perbatasan. Pada momen-momen terakhir, Seok-woo, Sang-hwa, dan para penyintas lainnya harus berlari menuju terowongan yang dijanjikan sebagai tempat aman, berpacu dengan waktu dan nasib. Seok-woo, yang kini sudah berubah total, berjuang mati-matian untuk melindungi Su-an. Ia mengorbankan dirinya sendiri, memastikan putrinya dan Seong-gyeong bisa sampai ke terowongan dengan selamat. Di adegan yang paling mengharukan, Seok-woo yang sudah digigit zombie berbalik ke arah Su-an dan tersenyum. Itu adalah senyum yang sama yang ia berikan pada putrinya saat Su-an lahir. Sebuah senyuman yang kini penuh dengan cinta dan pengorbanan. Film ini berakhir dengan Su-an dan Seong-gyeong yang berhasil sampai di terowongan. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, mereka menyanyikan sebuah lagu. Suara mereka mengisyaratkan kepada para tentara bahwa mereka masih manusia, bukan zombie. Harapan akhirnya tiba, namun dengan harga yang sangat mahal. Aku terjebak